Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi ini pagi yang cerah, senang bagi saya untuk memandu acara webinar pada pagi hari ini, yaitu mengenai atrial fibrilasi tentang screening dan tata laksananya. Pada kesempatan pagi ini, kita sudah hadir di antara kita 2 orang pembicara dan 2 orang panelis. Dari sini kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari para pembicara mengenai screening dan juga manajemen intervensi yang terkini terhadap penanganan atrial fibrilasi. Dan kita nanti akan berdiskusi bersama-sama bagaimana sih mengenai screening dan manajemen tersebut. Untuk tidak memperlama waktu, saya akan mengundang pembicara pertama, yaitu Dr. Sunu Budi Raharjo. Beliau adalah sudah tidak asing lagi buat kita, seorang konsultan kardiologis dan intervensional elektrofisiologis, dan yang dedicated terutama di bidang ablasi pada VT, ablasi pada AF, device implant, dan leadless pacemaker, serta alat closure. Karir profesionalnya saat ini beliau aktif di heartology sebagai konsultan intervensional elektrofisiologis dan kardiologis, dan edukasinya beliau melewatkan pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan PhD di Kobe University, dan kemudian melanjutkan kardiologis dan intervensional elektrofisiologis di National Heart Center Harapan Kita, dan beberapa pendidikan yang beliau lewatkan di Taipei dan di Jepang. Silahkan pada kesempatan pagi hari ini, Dr. Sunu akan membicarakan tentang guideline terbaru dari Asia Pacific Heart Rhythm Society mengenai screening pada atrial fibrillation. Silahkan Dr. Sunu. Terima kasih Dr. Faris. Mohon izin share slide. Ya. Mohon konfirmasi Dr. Faris, apakah slide saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Silakan mulai Dr. Sunu. Suara juga jelas ya? Ya, sangat jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sejawat dan rekan-rekan sekalian, yang pertama ya selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk yang beragama Islam, dan selamat menjalankan ya peringatan Hari Paskah untuk yang beragama Nasrani. Saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para panelis yang hadir pada acara webinar heartology pada pagi siang ini, Dr. Adrianus dan Dr. Dena. Dan tentu kepada PT Nugra Karsera yang sudah mensponsori webinar pada pagi siang ini. Saya mendapat tugas atau mendapat kesempatan untuk sharing mengenai atrial fibrillation screening. Sebenarnya ada beberapa panduan atau guideline yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi profesi, tetapi yang terbaru adalah dari Asia Pacific Heart Rhythm Society, Practice Guidance on Atrial Fibrillation atau AF Screening. Jadi panduan atau guideline ini dipublikasikan belum lama, jadi akhir Desember 2021. Kebetulan kami juga mendapat kesempatan ikut sebagai co-author dalam paper ini. Dan tentu ini menjadi satu hal yang penting buat kita di Asia Pasifik, karena beberapa fakta kita ketahui prevalensi kemudian stroke pada populasi Asia Pasifik itu dibanding yang Western Society, underlying karena AF-nya itu lebih sedikit, dan itu sangat mungkin
disebabkan karena screeningnya yang less adequate dibanding di Western countries. Padahal faktanya kalau kita lihat, ini data dari Korea Selatan yang menunjukkan bahwa AF prevalence itu meningkat dari 2006 ke 2015 dengan sangat jelas, dan juga kalau kita lihat prevalensi tentu seperti kita sadari bersama akan lebih jelas pada populasi yang di atas 70 tahun. Ini kalau kita bandingkan data prevalence ini di Asia Pasifik dengan di United States sebenarnya, ini data yang laki-laki dan perempuan, ini publikasi tahun 2013, juga menunjukkan bahwa peningkatan AF di populasi Asia itu lebih substansial dibanding di Western societies. Hari ini menjadi penting karena kita memang growing society ya, growing population, sehingga detection atau screening itu menjadi hal yang penting. Kita sadari bersama bahwa ada banyak outcome atau banyak clinical consequence dari AF. Di sini kita lihat dari guideline dari ESC 2020, kematian meningkat, stroke meningkat, LV dysfunctions, demensia, kemudian depressions, impaired quality of life. Kalau kita sering menemukan pasien dengan AF, kita akan tahu bahwa mereka sangat terganggu ketika AF itu muncul. Ini baru saya di sisi quality of life. Padahal tugas kita sebagai seorang physician, sebagai seorang dokter itu tidak semata untuk memperpanjang usia atau meningkatkan survival, tetapi improve quality of life itu adalah one of our Hippocratic Oath, sumpah Hippocrates kita. Sehingga itu menjadi penting sekali. Dan pasien yang AF itu menjadi sangat terganggu dengan AF-nya. Dan hospitalisasi tentu juga. Tapi di antara semua itu memang yang paling signifikan, yang paling prominent adalah peningkatan stroke yang sampai 5 kali lebih tinggi. Sehingga mainstay dari terapi AF adalah preserve the brain. Sebelumnya kita lihat bahwa pada guideline manajemen AF itu terdiri dari 3, yaitu appropriate antithrombotic atau SPAF, stroke prevention, kemudian rate control, dan rhythm control. Tapi saat ini yang kita gunakan adalah yang didasarkan pada ESC Guideline 2020, yaitu 4S AF Scheme. Yang pertama adalah kita akses stroke risk-nya. Jadi once the diagnosis AF itu sudah kita establishkan, maka stroke risk-nya harus dievaluasi, yaitu CHA2 score-nya harus dinilai. Selalu kita harus menilai CHA2 score ketika pasien AF ada di depan mata kita. Yang kedua adalah symptom severity. Apakah dia asimptomatik atau simptomatik, moderate, dan severe, dan seterusnya. Ini ada panduannya juga bisa menggunakan EHRA symptom score. Kemudian yang ketiga, 4S ya. S yang ketiga adalah severity of AF burden. Apakah dia spontaneously terminating, kemudian juga AF durations, dan density of episode per suatu waktu tertentu. Jadi nanti kita akan melihat apakah dia suatu paroxysmal, persisten, atau long-standing persistent, dan permanent AF. Dan yang terakhir di komponen 4S adalah substrate severity. Apakah AF yang diderita pasien kita itu juga ada comorbidity yang lain, cardiovascular risk factor yang lain, misalnya diabetes, hypertension, yang tentu akan meningkatkan substrate severity dari AF-nya tersebut. Di samping itu juga dengan pemeriksaan merah mungkin kita bisa melihat ada tidaknya suatu atrial cardiomyopathy. Nah, sayangnya clinical presentation dari AF itu tidak selalu simptomatis. Jadi kita lihat di sini ada simptomatik dan asimptomatik. Dan pada registry yang kita lakukan, Indonesian Register of Atrial Fibrillations, itu kurang lebih ini registry yang hospital based ya, hospital based padahal ya. Ternyata ada sekitar 30% pasien yang asimptomatik. Ini yang kemudian menjadi penting buat kita perhatikan bahwa tidak semua AF itu simptomatik. Oleh karena itulah, maka guideline ini muncul, yaitu bagaimana melakukan AF screening. Ini beberapa rasional selain yang tadi latar belakang tadi, pada guideline yang kita share tadi, mengapa AF screening itu sangat penting. Yang pertama, AF is highly prevalent dan sering tanpa simptom dan jelas meningkatkan risiko stroke.
Yang kedua, stroke pada AF itu jauh lebih berat dibanding stroke yang tanpa AF. Kemudian trombolisis pada AF-related stroke itu tidak seefektif dibanding kalau stroke-nya bukan karena AF. Yang keempat, in-hospital mortality pada AF-related stroke is double dibanding yang stroke bukan karena AF. Yang kelima, stroke dengan AF mempunyai permanent disability yang lebih tinggi. Yang keenam, 1 di antara 5 pasien dengan stroke have AF discovered for the first time. Kemudian yang ketujuh, sebenarnya kita bisa melakukan preventive measure, yaitu dengan oral antikoagulan ketika kita bisa mendeteksi AF tersebut. Kemudian yang terakhir adalah careful management, yaitu return rate control akan memperbaiki atau memprevent outcome yang tidak baik pada pasien AF kita. Pada guideline ini, APHRS Guideline 2021 ini, prinsipnya akan ada 5 bab atau 5 bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah groups, yang kedua adalah screening method, yang ketiga diagnosis, kemudian pathway to management and treatment, dan terakhir adalah special populations. Kita akan lihat secara sepintas satu persatu bab atau chapter yang ada di guideline ini. Dalam grup, nanti kita akan bagi 2 dalam screening AF itu, yaitu opportunistic screening dan systematic screening. Dan di dalam guideline ini, karena negara-negara yang ada di dalam Asia Pasifik itu beragam sekali, rekomendasi yang diberikan berbeda dengan rekomendasi dari ESC misalnya, yang misalnya kelas 1 rekomendasinya adalah kalau berdasarkan suatu randomized clinical trial yang kuat atau meta-analisis seperti itu, dan kelas 2A itu yang rekomendasinya lebih rendah. Tetapi pada guideline APHRS ini, guideline-nya berdasarkan apakah metode tersebut, metode screening tersebut direkomendasikan di all countries, most countries, atau some countries. Ini yang akan kita lihat. Jadi level 1 adalah recommended in all countries, kemudian most countries untuk level 2. Jadi kalau disebut di situ level 1 adalah all countries. Kalau disebut di situ level 2 adalah most countries, dan kalau level 3 adalah some countries. Ini color-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga sejawat kita, Dr. Dena, spesialis jantung, yang bertugas di mungkin kabupaten ya, Dr. Dena ya, di Sukabumi. Saya mencoba untuk melihat apakah mungkin kalau kita menganalogikan ini menjadi, barangkali untuk kita tidak bisa menyamaratakan Indonesia ini sebagai satu negara yang homogen. Jadi kemampuan di ibu kota, di kabupaten dan kecamatan atau primary care tentu akan berbeda. Dan saya lihat di sini juga banyak sejawat yang bertugas di primary care, sehingga mungkin ini menjadi cukup relevan untuk kita terapkan. Sejawat sekalian, yang pertama adalah mengenai definisi dalam melakukan screening, yaitu opportunity screening dan systematic screening. Opportunistic screening itu ketika kita sebagai dokter itu mencek atau mengevaluasi AF ketika pasien itu melakukan konsultasi atau hadir pada suatu event tertentu ya. Sementara systematic screening itu semua orang yang dalam populasi tertentu yang diundang, memang khusus kita akan melakukan screening ada tidaknya AF. Nah, kapan kita melakukan opportunistic screening dan kapan kita melakukan systematic screening? Opportunistic screening itu direkomendasikan pada individu di atas 65 tahun dengan melakukan pulse palpation, jadi menari, meraba nadi, bukan meraba nadi sendiri, jadi meraba nadi pasien tersebut. Kemudian kalau kita merasa ada irregular heartbeat, irregular pulse, kita akan konfirmasi dengan ECG confirmations. Atau cara lain adalah dengan 3 detik strip yang menunjukkan adanya AF. Nah, itu sudah cukup untuk melakukan suatu diagnosis secara opportunistik. Sementara systematic screening itu direkomendasikan pada individu yang berusia di atas 75 tahun. Jadi kita memang kalau pasiennya di atas 75 tahun,
kita direkomendasikan untuk melakukan systematic screening. Jadi kita secara aktif sebagai healthcare provider ya. Tentu consideration of healthcare and socio-economic issue, patient concern dan proper management itu menjadi penting juga. Jadi EKG 12 lead atau single lead yang lebih dari 30 detik yang menunjukkan AF dan dikonfirmasi oleh physician, oleh dokter yang mempunyai keahlian dalam membaca EKG, maka kita bisa mendiagnosis bahwa pasien tersebut menderita AF. Jadi konfirmasi dengan EKG 12 lead atau 1 lead tetapi lebih dari 30 detik dan dibaca oleh expert yang mempunyai keahlian dalam membaca EKG bisa menunjukkan suatu diagnosis atrial fibrilasi. Ini contoh-contoh situasi di mana opportunistic screening itu dilakukan. Jadi misalnya pasien lagi sedang visit ke medical related facilities, entah itu di klinik atau saat ini ketika vaksinasi itu dilakukan, kita juga bisa melakukan opportunistic screening di tempat tersebut, terutama pada pasien yang di atas 65 tahun. Itu mempertimbangkan bahwa prevalensinya akan jauh lebih tinggi di atas 60-70 tahun tadi. Kemudian yang lain adalah misalnya pada elderly center juga kita bisa melakukan opportunistic screening. Sementara systematic screening itu bisa dilakukan secara population based atau community based atau workplace based. Nah, ini perbandingan outcome atau yield dari diagnosis AF ketika kita melakukan opportunistic screening versus systematic screening. Kita perhatikan di sini bahwa dengan meraba nadi, ya, dengan meraba nadi seperti ini, kita juga bisa mendiagnosis, tetapi tentu harus dikonfirmasi lagi dengan EKG. Ini sekitar 1,4% setahun. Kalau multiple snapshot, sekarang misalnya dengan beberapa alat seperti Kardia yang kita bisa melihat seperti ini, atau yang dari Omron, ya itu juga bisa. Kita bisa melihat yang misalnya mengukur blood pressure sekaligus menilai ECG itu sedikit lebih tinggi 1-4%. Kemudian yang sistematik yang continuous monitoring dengan intracardiac monitoring atau dengan 2 minggu patch. Ya. Ini kita bisa mendapatkan AF yang lebih tinggi detection rate-nya. Tapi perlu diperhatikan adalah pada sisi yang detection rate-nya lebih sedikit. Tetapi kalau terdeteksi, biasanya mereka itu sudah mempunyai stroke risk yang lebih tinggi. Sementara yang di sini, walaupun misalnya sudah terdeteksi AF, tetapi stroke risk-nya biasanya pada populasi ini lebih rendah. Nah, itu yang pertama mengenai grup dan screening method tadi. Selanjutnya saya ingin minta tolong disampaikan kuisnya. Ya. Kita lihat di sini satu rekaman yang diberikan oleh seorang pasien dan dikirim ke saya dari satu smartwatch. Ya. Nah, this is tracing taken from an Apple Watch. Ini adalah suatu AF, betul atau tidak? Silakan dijawab dalam 1 menit. Silakan. 30 detik ya. Oke, mungkin bisa ditutup. Baik. Ada 65% dari sejawat yang menjawab bahwa rekaman ini adalah AF dan 35% menjawab bukan AF. So, sekalian kalau kita perhatikan ini di alat Apple Watch-nya pun dia ditulis suatu atrial fibrillation. Ya, Apple Watch-nya suatu AF. Tapi kita perhatikan bahwa
ya Apple Watch atau satu lagi ya, misalnya Galaxy Watch-nya Samsung juga talk to your doctor. Kalau kita perhatikan lebih detail di sini, ya, sebenarnya saya masih curiga apakah ini suatu AF tidak dengan melihat bahwa di sini masih kita lihat ada gelombang P, gelombang P, gelombang P, gelombang P. Ini memang berdasarkan platismografi sehingga mungkin gelombangnya tidak seperti kalau kita melakukan EKG seperti biasa. Namun saya bahwa dengan menggunakan Holter monitoring yang panjang pun pada 2 minggu, saya tidak pernah menemukan episode AF pada pasien ini. Yang kita temukan adalah sangat frequent premature atrial complex atau PAC. Jadi ini bukan AF. Nah, ada banyak sekali modalitas dalam melakukan screening. Seperti ini kita lihat ya, dengan post-palpation, kemudian ada Livcor, Zenicor, MyDiagnostic, Omron, dan seterusnya. Ya, ini mempunyai masing-masing sensitivitas dan spesifisitas sendiri-sendiri dan positive predict value yang beragam. Jadi secara sekali bisa mencoba pada pasiennya. Dan saya akan menemukan beberapa fakta yang menjadi dasar apakah kita bisa menggunakan pemeriksaan ini dalam praktek kita. Nah, ini contoh yang atas adalah Android. Jadi caranya kalau pasien merasakan suatu event, palpitasi misalnya, dia tempatkan jarinya di tempat ini, kemudian kita akan bisa record EKG-nya dan bisa ditransfer ke handphone sama dengan yang Apple seperti ini. Ini yang kita bisa sarankan untuk pasien kita untuk screen, jadi event recorder. Nah, kalau kemudian rekomendasi yang diberikan oleh PHRS adalah kalau pasien belum pernah menderita stroke, maka rekomendasinya untuk mendeteksi AF adalah yang pertama palpasi, kemudian yang kedua modified blood pressure monitor, misalnya yang dari Omron itu bisa juga, atau berbagai merek yang lain lah. Kemudian smartphone based single lead atau multiple lead ECG device, atau smartphone based photoplethysmographic device. Memang di sini ditulisnya sih level 3, artinya some countries, tetapi saya yakin kita di ibu kota maupun di provinsi banyak, dan bahkan sekarang di daerah juga pasien bisa membeli smartwatch dengan sangat mudah. Saya kira kurang relevan untuk kita hanya mendasarkan pada guideline ini dalam hal mendeteksi menggunakan smartphone ya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk screening. Yang kedua, kuis yang kedua, minta tolong. Ini adalah saat jadi seorang pasien yang sudah dipasang pacemaker. Kemudian kita interrogate di poliklinik dan kita mendapatkan data seperti ini saat dilakukan interrogation. Jadi ada gambaran yang seperti ini. Apakah ini suatu AF? Ini suatu AF. True or false? Mungkin sudah cukup. Ya, 68% menyatakan bahwa ini adalah AF dan 32% menyatakan ini bukan AF. Baik, kalau kita melihat di dalam pacemaker seperti ini, jadi ini ventricle lead, kemudian ini atrial lead. Memang atrial lead-nya jauh lebih cepat di atas, barangkali mungkin 400 BPM ya, dan irregular, yang menunjukkan kemungkinan besar ini suatu AF. Sementara ventricular rate-nya masih dalam range yang kurang lebih normal. Nah, ini yang disebut dengan AHRE, yaitu atrial high rate episode. Menurut guideline EHRA, AHRE adalah ketika ditemukan atrial rate yang lebih dari 190 beat per menit dari device yang dipasang pada seorang pasien. Pada pasien yang tidak ada riwayat AF sebelumnya, diperlukan adanya AHRE yang lebih dari 5 menit untuk mengkonfirmasi apakah itu dikatakan sebagai AF. Dan dikatakan sebagai AF-nya pun disebut sebagai subclinical AF. Jadi untuk pertanyaan tadi adalah kita harus konfirmasi dulu apakah dia lebih dari 5 menit atau tidak. Nah,
AHRI commonly detected pada CID, jadi device yang dipasang pada seorang pasien ketika lebih dari 5 menit dan disebut dengan subclinical AF. Penggunaan bipolar atrial sensing akan lebih bisa mengklarifikasi. Kemudian harus dilakukan validation dengan device store atrial electrogram. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah risk of clinical AF is higher in those scarf, ya, subclinical AF dibanding yang tidak ada scarf-nya. Tetapi ternyata yang perlu kita perhatikan adalah risk of AF-nya nanti akan lebih tinggi, tetapi risk of stroke-nya itu tidak berbeda bermakna. Jadi ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Jadi penggunaan oral antikoagulan remain unconfirmed without the documentation of clinical AF. Nah, rekomendasinya untuk subclinical AF ini ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, tetap kita harus memastikan konfirmasi misalnya dengan Holter monitoring atau dengan 2 minggu pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dia memang ada clinical AF-nya. Dan tentu kalau memang jelas maka dilihat atau dievaluasi carta skornya apakah perlu antikoagulan atau tidak. Nah, ini rekomendasi dari APHRS. Jadi validation-nya setelah confirm bahwa dia memang ada riwayat stroke sebelumnya dan ada AHRI, maka rekomendasinya adalah diberikan oral antikoagulan. Tapi pada mereka yang belum pernah ada riwayat stroke, dilihat burden-nya. Kalau memang terusnya tinggi, diberikan oral antikoagulan, tapi kalau misalnya tidak, tetap kita evaluasi burden dari scarf-nya tadi. Ya, ini saya kira sudah jelas. Dan yang berikutnya adalah, jadi grup sudah, screening sudah, kemudian diagnosis sudah dikonfirmasi oleh expert itu digunakan untuk mendiagnosis suatu AF. Nah, sekarang kalau pasien ini sekarang pada populasi yang khusus ya, special populations. Jadi pada pasien yang riwayat stroke sebelumnya, maka screening untuk AF-nya kadang-kadang sekitar, kalau di Western itu sekitar 30% pasien yang stroke itu karena AF. Tapi di Asia Pasifik data menunjukkan sekitar 20-25%. Salah satu yang dicurigai adalah memang deteksinya masih kurang. Nah, rekomendasinya adalah pada acute phase dilakukan palpasi, kemudian 12 detik kaki dan inpatient Holter monitor. Ya. Kemudian pada chronic case atau non acute phase itu serial ECG, ambulatory monitoring, smartphone atau multi-rate recording device, atau kalau perlu dipasang ILR. Ini saya ada terakhir ya. Ini ada satu case report yang baru dipublish akhir bulan kemarin di Frontier of Cardiovascular Medicine. Will smartphone application replace insertable cardiac monitor atau ILR untuk mendeteksi AF? Ini adalah the first comparison in case report. Ini seorang pasien yang dapat kena stroke tapi belum pernah terdeteksi AF sebelumnya. Kemudian dipasang ILR. Dan gambar hijau ini menunjukkan pada saat sinus hitam dan merah menunjukkan saat dia AF dengan ILR. Sementara dia juga pada saat yang sama diminta untuk menggunakan smartphone kalau dia merasa ada palpitasi. Dan menariknya, pada saat dia dideteksi dengan ILR itu merah itu adalah AF, pada saat tersebut terdeteksi juga oleh smartphone ECG tadi bahwa dia AF. Sehingga ini menjadi, this is the first report of cryptogenic stroke patient di mana smartphone ECG mempunyai kemampuan yang similar. Tapi ini suatu case report. Saudara sekalian, yang terakhir adalah screening AF pada rheumatic heart disease. Perlu dilakukan pada mereka yang usia di atas 50 tahun, LA dimensinya lebih dari 4, mitral valve area kurang dari 1, ada kalsifikasi, mitral valve garing lebih dari 10, dan NIA kelas 2 atau 3. Sebagai bottom line-nya adalah bahwa setelah kita requirement for AF screening, ya, setelah terdiagnosis, kemudian divalidasi oleh expert yang bisa mendiagnosis AF, kemudian dilakukan pemeriksaan 12 titik kaki, ekokardiogram, dan estimasi atau asesmen dari 4S AF scheme tadi, dan apakah kita perlu memberikan oral antikoagulan. Dan ini INHRS sudah melakukan beberapa kali screening untuk AF pada AF campaign. Sebagai summary, AF screening has been studied pada banyak setting, dan crucial component is
the clear pathway to management including diagnosis, evaluation, dan treatment. Dan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa AF screening is cost effective, but high treatment rate with oral antikoagulan harus tetap kita evaluasi lagi apakah perlu atau tidak. Dan the most appropriate model for AF screening different Asia Pacific countries harus dilihat dari kemampuan masing-masing negara dan juga kita di tempat praktek kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suno atas presentasinya. Sangat jelas memberikan suatu wawasan buat kita semua tentang guideline yang terbaru dari APHRS tentang screening pada atrial fibrilasi, apa yang mesti kita lakukan pada pasien-pasien dengan AF dan risiko untuk stroke-nya. Oke, untuk pembicara selanjutnya akan hadir bersama kita adalah Dr. Diki Armin Hanafi. Beliau adalah presiden dari Indonesian Heart Rhythm Society. Interest fokus beliau memang pada sudden cardiac death dan AF juga, selain structural heart disease, heart failure, dan VT ablation. Beliau menamatkan pendidikan dokternya di Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan pendidikan kardiologinya di Jerman dan melanjutkan beberapa training seperti di Taipei dan di harapan kita juga, dan beliau saat ini aktif sebagai profesional clinician electrophysiologist di heartologi. Pada kesempatan pagi hari ini Dr. Diki akan membicarakan intervensional terapi pada atrial fibrilasi. Silakan Dr. Diki. Baik, terima kasih Dr. Faris. Oke, saya izin share screen dulu. Apakah share screen saya terlihat? Ya, tinggal dipresentasikan ya, Dok. Ya, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbicara di sini mengenai terapi intervensi pada atrial fibrillation. Tadi sudah dibahas oleh Dr. mengenai bagaimana mengkonfirmasi AF dan mengkarakterisasi dengan 4S AF scheme ini. Saya akan lanjutkan sedikit mengenai bagaimana men-treat AF, yaitu ABC pathway dalam hal ini, tapi fokus pada intervensi di pathway A dan pathway B. Baik. Jadi terapi dari atrial fibrillation untuk pathway A dan B ini ada 3, yaitu yang pertama adalah stroke prevention, mencegah stroke bagaimanapun caranya. Kendala laju, kendala irama maksudnya, pertama ritme, dan kendala laju yang terakhir. Ya, kedua hal ini untuk memperbaiki simptom terutamanya, walaupun prognosis juga pastinya ikut diperbaiki, tapi yang utama pada pasien pada AF adalah mencegah stroke. Nah, A dalam hal ini avoid stroke umumnya adalah yang pertama adalah dilakukan antikoagulasi, ya, dengan melihat berbagai risk score yang sudah disimplifikasi sebelumnya. Ada beberapa yang digunakan, tetapi yang paling mudah digunakan adalah CHA2DS2 score. Mungkin sejawat sudah mendengar atau membaca mengenai CHA2DS2 score. Ini adalah skor yang paling simple bisa dibilang, yang bisa memprediksi risiko stroke dengan cukup baik ya, pada seseorang dengan atrial fibrillation, jadi dari riwayat stroke, usia, congestive heart failure, hipertensi, diabetes, jenis kelamin perempuan, dan adakah penyakit vaskuler. Dari situ juga kita bisa nilai risiko pendarahan, terutama pada pasien dengan yang wajib diberikan antikoagulan.
Jadi kita hitung Hasplett score, terdiri dari hipertensi, abdominal renal and liver function, stroke, bleeding risk, label, INR, ya kalau INR nggak bisa terjaga dengan baik, usia tua, dan apakah riwayat obat-obatan maupun alkohol. Kita tahu bahwa pada pasien dengan atrial fibrillation, 90% trombus itu terbentuk di left atrial appendage, atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai kuping jantung kiri. Kenapa di sini bisa terbentuknya trombus? Karena pada saat atrial fibrilasi, kuping jantung ini, left atrial appendage ini, flow di dalamnya akan sangat stagnan. Dan dengan berhentinya darah di dalam kuping jantung tersebut, berisiko untuk terjadi koagulasi dari darah yang ada di sini. Nah, ini kita lihat kuping jantung yang bersih, tapi di sini di sebelah kanan kita bisa lihat ada trombus di dalam left atrial appendage. Ya, cukup jelas trombusnya. Saya kasih laser pointer. Ya, ini. Ya. Nah, trombus yang ada di kuping jantung ini bisa tiba-tiba lepas dan ikut dalam peredaran darah dan akhirnya menyebabkan stroke. Dan bila memang chart fast score-nya sesuai dengan indikasi untuk diberikan oral anticoagulation, maka pemberian obat antikoagulan adalah yang utama diberikan, yaitu novel oral antikoagulan dalam hal ini atau vitamin K antagonis. Tetapi bila ini ada kontraindikasi, bisa diberikan suatu intervensi yang disebut LAA occluding devices. Bisa dipertimbangkan bila ada kontraindikasi atau risiko tinggi untuk terjadinya perdarahan pada pemberian antikoagulan. Ya, caranya adalah dengan kita tutup muara dari kuping jantung ini, ya, dengan adanya device khusus yang berbentuk seperti payung, seperti ini. Kita masuk melalui pangkal paha sampai ke atrium kanan, masuk melalui intraatrial septum, kita menembus intraatrial septum, terus masuk ke dalam left atrial appendage ini, terus kita lepaskan alat yang disebut LA occluder device ini yang menutupi muara dari LA occluder sehingga apapun yang terbentuk nanti di dalam kuping jantung ini tidak mungkin bisa keluar lagi sehingga risiko untuk terjadi stroke pada pasien dengan atrial fibrillation akan jauh berkurang. Ini adalah salah satu cara intervensi untuk mencegah stroke pada pasien dengan atrial fibrillation. Dan rekomendasi sudah masuk juga di dalam guideline sebagai 2B. Nah, selanjutnya kita ke B, better symptom control, yaitu dengan cara rate atau rhythm control. Kita mulai dengan rhythm control. Ya, rhythm control direkomendasikan untuk pasien yang simptomatik AF, terutama untuk memperbaiki kualitas hidup pada pasien dengan simptomatik AF, yaitu kelas 1A. Ya. Ini didukung juga oleh suatu studi oleh Kirchhoff dan kawan-kawan yang baru keluar tahun 2020 dengan ISTA-FNET yang menunjukkan bahwa tidak hanya quality of life dan symptom yang diperbaiki, tetapi juga prognosis diperbaiki dalam hal ini. Kita bisa lihat first outcome untuk composite of death dan dari cardiovascular cause seperti stroke dan hospitalization dan worsening of heart failure atau acute coronary syndrome itu jauh lebih baik pada pasien dengan early rhythm control daripada usual care. Penelitian ini dihentikan cukup dini karena efikasinya cukup jelas antara kedua strategi tadi. Nah, early rhythm control biasanya lebih diutamakan untuk pasien dengan usia muda, baru pertama kali AF episode, adanya kardiomyopati akibat tahikardi, di mana LA-nya, left atrium-nya masih belum terlalu besar, ya, tidak banyak komorbiditas, terutama tidak ada kelainan jantung struktural,
pasien dengan rate control yang susah dicapai, AF yang didahului oleh suatu penyebab tertentu seperti acute illness, dan bila ini memang diinginkan oleh pasien. Rhythm control yang akut bisa diraih dengan kardioversi, di mana dilakukan shock listrik yang sinkronis. Tapi ini harus juga kita lihat apakah kita lakukannya sebagai acute cardioversion, yaitu AF onset kurang dari 12 jam, atau kurang dari 48 jam, atau lebih dari 48 jam. Karena kalau ada lebih dari 48 jam, kita harus yakinkan tidak ada trombus di dalam kuping jantung. Ya. Karena berisiko trombusnya tersebut tiba-tiba bisa terlepas saat kita lakukan kardioversi. Nah, kalau kita tidak yakin apakah ini sudah lebih dari 48 jam atau tidak, kita harus eksklusi dulu adanya trombus atau tidak. Ada dua cara, satu dengan TEE, transesophageal echo, kita pastikan memang tidak ada trombus di dalam left atrial appendage, atau kita berikan antikoagulan yang efektif selama lebih dari 3 minggu. Lalu kita akan berani untuk melakukan kardioversi. Bila masih kurang dari 48 jam dan kita yakin memang onsetnya masih relatif dini, kita bisa lakukan pharmacological cardioversion, yaitu dengan obat-obatan. Dalam hal ini di Indonesia hanya tersedia amiodaron dan propafenon, baik salah satu itu cukup bisa digunakan, atau kita berikan kardioversi dengan DC shock synchronized. Nah, untuk rhythm control pada simptomatik AF, pada akhirnya itu adalah pilihan dari pasien. Apakah pasiennya ingin dilakukan catheter ablation atau mau coba obat-obatan tertentu. Tetapi pada akhirnya bila obat-obatan gagal, catheter ablation lah menjadi pilihan. Dalam hal ini ablasi vena pulmonal, dilakukan isolasi pada vena pulmonal. Nah, long-term rhythm control juga yang lebih baik adalah catheter ablation. Kalau kita bisa lihat, itu memang tergantung juga dari patient's choice, ya. Tapi harus diingat pada pasien dengan reduced ejection fraction, catheter ablation mungkin menjadi pilihan yang lebih baik karena bisa memperbaiki gejala atau keluhan gagal jantung. Nah, ada dua opsi dari catheter ablation untuk atrial fibrillation, yaitu yang satu dengan radio frequency, yaitu dengan panas, yaitu kita lakukan isolasi vena pulmonal seperti di sini. Kita cari, terus kita isolasi vena pulmonal di left superior, left inferior, right superior, right inferior. Kita isolasi sehingga tidak ada electrical activity lagi ke dalam vena pulmonal dengan kita panaskan jaringan di sekitarnya titik demi titik di sini. Cara lain adalah dengan lakukan cryoablation, di mana kita isolasi vena pulmonal dengan balon dingin sehingga terjadi juga isolasi dari vena pulmonal atau kerusakan jaringan akibat suhu yang cukup dingin. Nah, di heartologi kita punya teknologi yang cukup mumpuni, yaitu dengan high density grid, yaitu kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah yang konvensional 3 dimensi biasa dengan adanya circular catheter. Kita gunakan yang seperti HD grid yang seperti ya kipas seperti ini yang memberikan gambaran electrical activity di dalam atrium ataupun di dalam jantung yang jauh lebih high density, jadi lebih jelas. Yaitu kita bisa lihat ada 16 volt sehingga bisa memberikan gambaran listrik yang cukup mumpuni. Ya, kita bisa lihat di sini ini dengan circular catheter yang biasa yang digunakan selama ini kurang detail, dan dengan HD grid kita bisa melihat electrical activity yang jauh lebih detail. Ya, kita bisa lihat di sini ada gap yang pada circular catheter yang biasa standar mungkin bisa terlihat lewat, sehingga dengan HD grid ini gap-gap yang ada di dalam pulmonary vein akan lebih
mudah terdeteksi. Ini juga dibuktikan dengan berbagai studi. Ya, ini adalah HD grid, ini adalah circular catheter yang biasa. Kita bisa menilai longitudinal activation dari pulmonary muscle sleeve di dalam vena pulmonal ini dengan orientasi yang berbeda, sehingga kita bisa menilai gap-gap yang mungkin masih tersedia, sehingga isolasinya jadi bisa lebih sempurna. Ini contoh kita melakukan mapping dengan HD grid ya untuk menilai CAFE, yaitu Continuous Fractionated Electrograms, untuk menilai rotor dan fractionated electrogram di dalam atrium yang akhirnya bisa menjadi sumber AF yang bisa kita hilangkan. Dengan menggunakan HD grid high density mapping ini, kita bisa menilai atrium dengan ribuan titik pemetaan dalam waktu singkat. Nah, ini kita bisa lihat dalam waktu cukup cepat kita bisa mengambil lebih dari 4.000 poin untuk menilai electrical activity di dalam atrium kiri. Sudah dibandingkan HD grid ini dengan circular catheter biasa dan menunjukkan bahwa ini circular catheter yang biasa, ini HD grid, bahwa fluoroscopic time-nya jauh lebih singkat dibandingkan yang biasa, prosedur time-nya juga bisa lebih singkat, dan mapping points-nya bisa sampai 20.000 dibandingkan yang circular catheter paling hanya 2.000 sampai 3.000, ini 20.000 dalam waktu singkat. Kita bisa menemukan berbagai titik yang perlu kita hilangkan saat ablasi. Dan success rate-nya juga cukup berbeda tinggi, yaitu dengan HD grid 87% keberhasilan, dengan circular catheter yang standar adalah 75%. Dan perlu reablasi pada HD grid hanya 6%, di mana pada yang ablasi 3 dimensi biasa, yaitu sampai 20% perlu reablasi setelah dalam 1 tahun. Sehingga secara garis besar, freedom of AF pada HD grid itu 87% dalam waktu 1 tahun, dibandingkan dengan circular catheter, mapping catheter yang biasa digunakan untuk 3D ablation hanya 75%, dengan risiko untuk harus dilakukan ablasi ulang pada HD grid hanya 6%, pada circular catheter yang biasa sampai 20%. Kemudian kita lanjutkan dengan rate control, bila akhirnya memang diputuskan oleh pasien tidak mau ablasi atau dengan obat-obatan susah untuk didapatkan ritme yang sinus, akhirnya dipilih rate control, di mana dibiarkan AF-nya, itu terutama untuk pasien yang usianya sudah lebih lanjut, dan juga pasien-pasien yang tidak punya keluhan yang cukup berat saat AF. Dan control rate itu biasanya ditujukan baik saat istirahat, yaitu targetnya 60-80, maupun saat exercise yang moderate dengan target heart rate 90-115. Ya, kalau itu tidak tercapai dan kita tidak bisa lakukan rhythm control yang baik sudah dilakukan ablasi atau pasiennya tidak mau ablasi, atau memang keberhasilan ablasi rendah karena mungkin LA-nya sudah sangat besar, tetapi pasiennya masih simptomatik, kita sudah coba dengan rate control yang cukup agresif dengan obat-obatan. Cara lain adalah kita potong AV node, dalam hal ini kita lakukan ablasi AV node, sehingga tidak ada impuls listrik lagi yang berjalan dari atrium ke ventricle. Makanya namanya ablasi, dan karena tidak ada impuls listrik lagi ke ventricle, kita harus pasang pacemaker, biasanya single chamber pacemaker, untuk bisa memberikan impuls ke ventricle. Jadi kita buat total AV block. Umumnya atrioventricular junction ablation pada strategi ablate and pace itu kita bisa lakukan dengan ablasi radiofrekuensi dengan keberhasilan hampir 100%, umumnya cukup berhasil. Kita potong AV node dengan low incidence and adverse effect.
akhirnya yang kita dapatkan pastinya adalah total AV block, sehingga harus dipasang pacemaker. Pacemaker dalam hal ini biasanya yang single chamber, kita masukkan di bahu, kita cari axillary vein, kita masukkan kabel ke dalam axillary vein, dan kita tanam generatornya yang kita sambungkan dengan kabel yang sudah kita tanam ke ventricle di bawah kulit di pectoral kanan atau kiri. Ya, seperti ini. Tapi sekarang, bagi pasien-pasien yang mungkin tidak mau dilakukan operasi, di mana mungkin ada pocket yang ada di bahu yang mengganggu, ada kabel yang juga mengganggu vena dan kenyamanan pasien, ada yang disebut leadless pacemaker, yaitu Micra AV dalam hal ini. Kita lihat evolusi pacu jantung tahun 1958 masih sangat besar. Nah, akhirnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai sekarang yang terakhir adalah Micra leadless pacemaker. Sehingga tidak perlu operasi. Cara pemasangannya, cara pemasangannya adalah seperti ini. Seperti masukkan kateter ke dalam pangkal paha. Ya, kita masukkan wire dengan setting teknik, kita masukkan sheet. Ya, sheetnya memang cukup besar, seperti terlihat di sini. Jadi harus preparasi daerah pangkal pahanya yang cukup baik. Kita harus yakin bahwa kita masuk ke dalam vena. Ukuran dari sheetnya ini adalah 27 French. Jadi cukup besar. Jadi sangat hati-hati dalam memasukkannya dalam vena. Kemudian setelah sheetnya sudah masuk, kita masukkan delivery system daripada Micra pacu jantung leadless ini seperti ini sampai ke jantung. Kita lihat posisinya dengan kontras. Ya, setelah melewati katup tricuspid masuk ke dalam ventricle kanan, biasanya apikoseptal. Kemudian dengan posisi yang baik kita akan lepas Micra-nya seperti di sini. Ada jangkar-jangkar yang akhirnya tertanam di dalam trabekel dan myokardium. Ya, seperti terlihat di sini. Ya, sehingga dia akan tetap nempel dan bisa memacu miokard. Kita akan tes kestabilan dari Micra ini, dan kalau kita sudah ukur listriknya bahwa sesuai dengan kita harapkan seperti threshold, R-wave, sensitivity, dan impedance, kita akan bisa potong benang tether yang masih menghubungkan dengan Micra pacemaker ini, dan tinggal kita keluarkan seluruh sistem dan kita biarkan pacemaker yang kecil tadi di dalam ventricle kanan. Jadi cukup simple dalam penanamannya, dan tidak dibutuhkan adanya kabel seperti kabel seperti pada pacemaker konvensional, dan tidak ada pocket yang nonjol di bahu pasien. Jadi ini ukurannya, ini yang kecil seperti ini, hanya 2 gram, 0,8 cc. Ini Rp1.000 bagi yang tahu berapa besar Rp1.000. Jadi leadless pacemaker-nya sebandinglah ukurannya. Jadi relatif kecil yang kita tanam ke dalam jantung pasien. Demikian presentasi saya dapat simpulkan tata laksana AF itu tergantung dari individu pasien masing-masing, baik itu stroke prevention pada AF itu yang adalah paling penting, tergantung daripada CHA2 score, rhythm dan rate control itu tergantung dari kebutuhan pasien. Ya. Umumnya rhythm control adalah pada pasien dengan early AF dan berhubungan dengan low risk of death, cardiovascular cause, stroke, hospitalization for heart failure, dan acute coronary syndrome dibandingkan kalau kita lakukan hanya rate control. Penggunaan high density grid style untuk ablasi
memberikan gambaran AF yang jauh lebih baik. Rate control biasanya dapat dipilih pada pasien dengan AF yang sudah lanjut, di mana LA-nya sudah cukup besar, atau pada pasien yang tidak mau agresif rhythm control. Pada pasien dengan ablate and pace, leadless pacemaker menjadi pilihan bila pasien tidak mau mendapatkan komplikasi dari pocket maupun dari adanya kabel pada pacemaker. Terima kasih atas perhatian sejauh sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Diki atas pemaparannya yang sangat detail dan jelas, membuat saya kira seluruh audiens bisa mengerti secara detail apa yang teknologi terkini juga ya pada penanganan AF ini, baik yang rate control maupun yang rhythm control. Dengan Headigrade ini kita bisa melihat bahwa efikasi dari keberhasilan dari AF ablation meningkat dan kemungkinan untuk dilakukan RIDO menjadi lebih rendah. Sudah ada banyak pertanyaan dari para audiens dan juga di sini kita sudah ada Dr. Dena Karina Firmansyah. Beliau seorang general kardiologi yang bertugas sehari-hari di Rumah Sakit Samsudin Sukabumi, ya, dan beliau adalah menyelesaikan pendidikan kardiologinya di FKUI, sebelumnya pendidikan kedokteran di Universitas Padjadjaran. Dan juga di sini ada Dr. Adrianus Kosase, beliau seorang lecturer, seorang dosen di Universitas Trisakti, sama beliau juga menyelesaikan pendidikan kardiologinya di Universitas Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini mungkin Dr. Dena bisa memberikan suatu komentar atau pertanyaan berkaitan dengan yang terjadi di real world, di lingkungan kerjanya, dalam mungkin terhadap Dr. Sunu, komennya mungkin kenyataannya di lapangan di kabupaten dalam screening bagaimana? Apa ada kendala-kendala yang mungkin bisa didiskusikan, ditanyakan dengan Dr. Sunu? Silakan Dr. Dena. Suaranya belum ada, Dokter. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih pada Heartology yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada kali ini untuk terlibat dalam diskusi tentang atrial fibrilasi. Mungkin kali ini saya mewakili rekan-rekan sejawat yang bekerja di daerah yang jauh dari pusat atau center jantung, di mana alat untuk diagnostik juga sangat tidak optimal. Jadi tadi tentang screening untuk atrial fibrilasi sendiri, tadi Dr. Sunu sudah menyampaikan bahwa ada dua jenis, yaitu opportunistik dan sistematik. Mungkin kalau di daerah sifatnya lebih ke opportunistik ya, di mana bahkan seringkali yang terdeteksi itu justru setelah pasien itu mengalami event. Ya, jadi biasanya saya dikonsulkan pada pasien-pasien yang sudah stroke atau pada pasien CKD, tiba-tiba sedang HD, lalu iramanya berubah menjadi atrial fibrilasi di monitor, atau pada pasien-pasien PPOK itu sering sekali. Nah, untuk systematic screening sendiri, beberapa kasus itu tergantung musim. Jadi misalnya seperti sekarang musim hajian, ini banyak pasien-pasien yang dilakukan medical check up, nah itu sering beberapa terdeteksi ternyata mengalami aritmia, dan itu sering saya mendapatkan konsulan juga. Nah, untuk pertanyaannya dok, jadi untuk pasien-pasien yang belum pernah mengalami episode AF sebelumnya atau bisa dikatakan asimptomatik, apakah kita harus melakukan opportunistic screening secara rutin ataukah hanya insidental saja, dan sebaiknya jika kita harus melakukan screening rutin, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk kita melakukan follow up? Kemudian apabila pasien-pasien tersebut ternyata memang tidak ada indikasi aritmia atau atrial fibrilasi, tapi dia high risk, misalnya usianya sudah lanjut di atas 75 tahun, atau dia punya riwayat diabetes, atau dia punya riwayat hipertensi, CHF, dan sebagainya, bagaimana pendekatan diagnostik kita terhadap pasien-pasien ini? Karena
Seringkali saya mendapatkan pasien datang ke poliklinik, dok, saya kadang merasa berdebar. Misalnya saya sedang aktivitas, detak jantung saya kok rasanya tidak beraturan, tapi begitu kita lakukan survei EKG misalnya tidak pernah terrecord, atau kita lakukan Holter pun kadang-kadang tidak terdeteksi. Nah, bagaimana pendekatan diagnosis untuk pasien-pasien seperti ini? Terima kasih, dok. Boleh, Dr. Faris? Silakan ditanggapi Dr. Sunu langsung. Ya, terima kasih Dr. Dena. Saya kira pengalaman yang penting untuk kita diskusikan, dan terima kasih sudah bergabung dalam webinar kita ya. Ya memang ini masih menjadi area yang dalam penelitian ya, antara opportunistic dan systematic screening, Dr. Dena. Oleh karena itu sejauh yang data yang ada sekarang, rekomendasi untuk systematic screening itu pada mereka yang usia di atas 75 tahun. Nah, sayangnya mungkin kalau kita di daerah ya, seperti saya nggak tahu kalau di Sukabumi, seperti di tempat lahir saya dulu misalnya, itu kalau sudah sepuh itu ya sudah biar aja sakit. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu kan, padahal itu kan sesuatu yang tidak benar kan. Kita harus mempunyai good quality of life bahkan pada lanjut usia pun kan. Karena kan justru nanti bisa menjadi beban buat keluarganya kan. Tapi kalau kita bisa mencegah ya, dengan screening ini kan kita mencegah terjadinya event. Dan event yang paling katastrofik dalam kasus AF adalah stroke kan. Jadi itu masih rekomendasi seperti itu. Nah, untuk berapa lama itu memang saya kira di loop study yang baru publish ya, kan ada dua trial yang cukup besar. Itu loop study dan stroke stop study. Nah, di loop study itu membandingkan antara ILR dan semacam handheld tadi. Jadi 2 kali seminggu, kalau dia merasa ada rasa palpitasi seperti itu, dia menggunakan ya kayak smartwatch atau kardia. Tapi pada studi itu menggunakan kardia yang kita menggunakan jari kita dan mendeteksi stripnya. Ternyata pada loop study itu yang ditemukan adalah event untuk mendeteksi AF-nya itu lebih tinggi pada mereka yang diimplan ILR. Namun outcome klinis untuk terjadinya stroke itu tidak berbeda signifikan. Nah, ini menjadi satu hal yang membuat rekomendasi belum memberikan rekomendasi untuk semua harus pasang ILR seperti itu. Karena outcome klinisnya belum berbeda, walaupun detection rate dari AF-nya lebih tinggi. Makanya tadi yang istilah subclinical AF tadi, Dr. Dina. Mungkin saya kira sementara itu ya dari saya. Baik, terima kasih Dr. Sunu. Mungkin dari Dr. Adrianus ada yang ingin didiskusikan mungkin mengenai terapi pada atrial fibrilasi ini yang bisa didiskusikan. Baik, terima kasih Dr. Faris. Sebelumnya terima kasih juga untuk Dr. Sunu dan Dr. Diki untuk insight-nya. Banyak hal-hal baru yang baru saya dengar malah ya. Kita udah biasa praktek sehari-hari hanya ya ujung-ujungnya jadi seperti yang rutin. Tapi banyak hal-hal yang mungkin malah terliwat ya. Salah satunya pada kasus-kasus dengan atrial fibrilasi ini. Mungkin untuk Dr. Sunu atau Dr. Diki. Jadi memang yang bahaya yang paling kita takutkan dari AF adalah stroke. Jadi makanya selalu pertimbangan kita adalah ke arah CVD iskemik ini. Jadi dari chart fast kita bisa menilai mengenai risiko stroke-nya, terus kita banding-bandingkan dengan risiko perdarahannya dalam penggunaan antikoagulan dengan misalnya menggunakan Hasbled. Nah, yang ingin saya tanyakan yang kadang di praktek sehari-hari juga agak menyulitkan adalah mengenai usia. Jadi pada chart fast sendiri, usia itu salah satu faktor untuk jadi risiko stroke, di mana makin tua, ya, risiko stroke-nya akan makin tinggi. Tapi di Hasbled juga usia itu menjadi faktor yang menjadikan dia risiko perdarahan lebih tinggi. Nah, jadi memang apakah ada batas usia tertentu di mana kita harus masih boleh menggunakan antikoagulan? Apakah memang nggak ada batas gitu kasarnya? Sampai umur berapapun kita harus tetap pakai.
Nah, terus apakah ada faktor-faktor lain yang perlu kita pertimbangkan gitu? Misalnya seperti frailty atau apa? Baik, terima kasih, mungkin itu dulu. Ya, silakan mungkin Dr. Diki bisa memberikan komennya. Baik, terima kasih Dr. Adrianus atas pertanyaan yang baik sekali ya. Ini memang banyak ditanyakan oleh sejawat mengenai bagaimana menangani anticoagulan pada pasien dengan usia yang cukup tua dan atau faktor risiko Hasblet-nya cukup tinggi. Jadi memang betul, chart FAST itu memberikan gambaran risiko stroke. Tapi faktor-faktor yang sama, terutama hipertensi, usia, dan segala macam, itu juga memberikan risiko untuk terjadinya risiko Hasblet-nya makin tinggi juga. Nah, pada berbagai studi yang kita lihat pada NOAC, ya, kita lihat bahwa frailty dan terutama usia dan berat badan, terutama pada pasien-pasien yang sudah lanjut tersebut, memberikan indikasi untuk mengurangi antikoagulan. Tapi kalau kita lihat dari berbagai studi dari NOAC dan antikoagulan lainnya, tidak ada batasan usia untuk memberikan orang antikoagulan atau tidak. Tetap pada usia berapapun antikoagulan tetap lebih superior daripada tidak antikoagulan. Ya. Sehingga antikoagulan, terutama kalau kita gunakan novel oral antikoagulan, jelas bisa mencegah risiko stroke pada pasien-pasien populasi pasien tersebut, terutama yang usia tua juga. Di sisi lain, walaupun data masih belum cukup mendukung, tapi sekarang makin jelas, pasien dengan risiko perdarahan, terutama pada pasien yang sudah ada riwayat perdarahan atau dengan risiko perdarahan yang cukup tinggi, sudah bisa mulai dipertimbangkan dilakukan left atrial appendage occluder pada pasien dengan AF. Tapi kita harus yakin juga bahwa memang pasien dengan stroke, seandainya sudah ada riwayat stroke, kan chart FAST-nya akan makin tinggi ya kalau pasiennya dengan stroke, atau pasien dengan antikoagulan tapi tetap terjadi stroke, bahwa memang tidak ada penyebab lain terhadap stroke tersebut, atau ada faktor risiko lain untuk terjadinya stroke, yang bukan hanya AF saja. Jadi kita lakukan vascular screening, kita lakukan yang lain-lain juga untuk pastikan bahwa penyebab stroke-nya memang hanya AF saja pada pasien tersebut, karena penyebab stroke pada AF, LAA adalah 90% terbentuknya trombus, tapi bisa juga dari tempat lain. Nah, dengan kita lakukan LA occluder, kita bisa mencegah terjadinya stroke akibat tromboemboli pada AF itu sampai 90%. Itu sudah cukup tinggi, dan mayoritas dari pasien AF bisa kita cegah stroke dengan kita tutup left atrial appendage-nya. Ini bukan suatu pilihan bila memang kita menganggap risiko bleeding-nya terlalu tinggi pada pasien mungkin dengan contohnya CKD, usia tua, riwayat perdarahan sebelumnya, berat badan rendah, dan sebagainya. Baik, terima kasih Dr. Diki. Jadi usia bukan hambatan untuk pemberian oral koagulan, ya, namun pemilihan oral koagulannya yang mesti kita lebih jeli lagi ya, Dr. Diki. Jadi betul. Mungkin NOAC bisa lebih pada hal seperti ini dengan usia yang seperti itu. Beberapa studi menunjukkan NOAC lebih baik daripada oral vitamin K antagonis. Kemudian occluder jadi pertimbangan terutama pada yang CHAD skornya tinggi dan Hasblet-nya tinggi skornya. Mungkin ada komentar lagi Dr. Adrianus? Boleh menambahkan dulu? Iya, terima kasih Dr. Diki. Tapi mengenai usia, setahu saya di studi-studi itu kebanyakan yang usia sudah very elderly itu memang underrepresented ya. Betul sekali. Memang lebih kurang, dan kita kadang dalam sehari-hari itu bertemu dengan pasien sama-sama usianya 85 tahun, tapi langit dan bumi lah kondisinya. Yang satu udah bedridden, yang satunya masih bisa nyetir sendiri, masih bisa quality of life-nya masih baik gitu untuk ininya. Nah, jadi kadang-kadang untuk yang kasus yang sudah itu tadi yang udah mungkin quality of life sendiri udah kurang baik, ujungnya kita pendekatannya seperti yang tadi dibilang sama Dr. Sunu, udah sepuh biar aja sakit gitu, termasuk keluarganya.
termasuk keluarga. Jadi keputusan akhir biasanya jadi seperti yang udahlah biarin aja. Nah, jadi untuk kondisi seperti ini ya kadang kita serba salah ya, karena tadinya kan seperti orang yang nggak ada keluhan gitu, kalau itu sudahnya kita kasih antikoagulan meskipun kita sudah inform consent dan lain-lain, kemudian terjadi perdarahan karena bukan sekali dua kali itu ya kejadian pasien yang AF itu masuknya lagi itu karena dia GI bleeding gitu. Nah, tentunya seolah-olah kita seperti merasa bersalah gitu karena orang yang nggak apa-apa kita kasih obat jadi bleeding. Nah, jadi kadang-kadang di praktek sehari-hari kita suka ngasih obat yang sesuai dengan dosis. Underdose, iya. Dengan dosis atau dosis yang ecek-ecek, jadi untuk ngobatin perasaan dokternya gitu loh. Padahal untuk secara klinisnya nggak bisa. Nah, bagaimana pendapatnya dari dokter? Ya, padahal kalau dari data yang ada, underdose pun risiko bleedingnya sama besarnya dengan kalau kita. Jadi risiko bleeding justru tidak berkurang dengan kita underdose. Jadi itu harus dipahami juga. Jadi mendingan langsung full dose atau tidak sama sekali kalau kita meragukan risiko bleeding. Nah, kalau kita memang sangat takut terhadap bleeding atau apalagi sudah pernah ada riwayat gastrointestinal bleeding atau bleeding yang lainnya, ya saya akan menganjurkan untuk LA occluder. Jadi saya ngerti dilema tersebut, juga kita semua menghadapi dilema tersebut pada pasien yang sudah tua. Kita khawatir dengan obat yang kita berikan malah bikin bleeding, dan kita yang merasa bersalah padahal risikonya sebenarnya lebih kecil secara di atas kertas dibandingkan stroke. Kalau stroke selalu kita bilang, oh ya memang sudah nasib. Tapi kalau bleeding itu kita yang merasa bersalah karena kita yang berikan obat tersebut. Jadi ada perasaan memang bersalah di kita. Tapi kalau dari saya, karena kita lihat studi risiko bleedingnya tidak berubah daripada underdiagnose, tetap mendingan full sesuai dengan dosis yang kita harus diberikan. Jadi jangan underdiagnose karena risiko bleedingnya sama-sama risiko bleeding, atau sekalian kita tidak berikan, tapi kita tutup left atrial appendage-nya. Itu bisa menjadi alternatif untuk Dr. Adrianus untuk mungkin mengirim pasiennya yang mungkin sudah frail dan sudah tua tadi, daripada harus minum obat terus, kita tutup saja LAA-nya. Boleh komentar, Dr. Farid? Silakan, Dr. Suno. Ya, setuju dengan Dr. Adrianus dan Dr. Diki. Ya, memang itu menjadi dilema ya kalau ada pasien sudah lanjut usia dan risk of bleeding-nya tinggi kan. Dan kalau kita bicara tentang EBM kan, evidence based medicine, ya tentu kita harus berdasarkan data yang ada kan. Dalam hal ini soal dosis kan, Dr. Adrianus. Kalau saya lebih cenderung melihat dari berbagai NOAC atau ranah kekebalan tersebut, mana yang risiko bleedingnya lebih rendah. Kan kita bisa melihat dari berbagai trial dan juga meta-analisis dari keempat NOAC yang ada, kan ada yang mempunyai risiko bleeding lebih rendah dibanding komponen NOAC yang lain atau NOAC yang lain. Saya cenderung lebih memilih yang itu. Kalau dia mempunyai risiko bleeding yang lebih tinggi. Tentu yang tadi disampaikan Dr. Diki jelas lah. Kalau LA closure kan kita mempunyai risiko bleeding yang jauh lebih rendah. Dan saya kira trialnya semakin kuat. Tapi kan memang mungkin seperti Dr. Dena di Sukabumi juga kan nggak mungkin melakukan LA closure di situ kan saat ini. Iya dok. Dok, saya boleh share sedikit dok. Maaf. Silakan. Ya, ini kebetulan ada pasien kemarin itu baru seminggu yang lalu. Pasien ini dia post pacemaker, PPM 50 IR. Dia irama dasarnya dia atrial flutter. Nah, kemudian seminggu yang lalu dia tiba-tiba bicaranya rero. Nah, ternyata waktu di CT scan dia stroke perdarahan. Nah, itu sebagai kardiologisnya saya bingung nih, gimana, apa saya harus stop antikoagulannya atau saya harus lanjutin. Tapi karena saya lebih ngeri perluasan dari perdarahannya, ya udah saya stop dulu. Ternyata waktu saya cek INR juga ternyata INR-nya itu tidak mencapai nilai terapeutik. Ternyata INR-nya itu masih di bawah, masih subterapeutik tuh. Mungkin dokter bisa komen soal fenomena ini. Terus sebaiknya selanjutnya gimana dok untuk strategi selanjutnya? Tadi kan dokter bilang tidak mungkin saya lakukan pemasangan LA occluder pada pasien ini. Kalau pasiennya memang menolak untuk tindakan, apakah antikoagulannya harus saya berikan lagi dan kapan sebaiknya saya memulai antikoagulannya, dok? Ya, silakan mungkin Dokter Suno ya. Saya kira di guideline ada ya pada saat kita mendapatkan pasien dengan akut stroke, baik akut stroke iskemik atau perdarahan, kapan kita mulai melakukan pemberian, kapan kita stop dan kapan. Silakan Dokter Suno mungkin.
Baik, terima kasih. Ya, satu sharing yang menarik ya, Dr. Dena. Tadi di pertanyaan di chat juga Q&A juga ada yang menanyakan tentang flutter ya. Dan pada kasus Dr. Dena kan juga kan pasiennya dengan atrial flutter. Dan merekomendasikan pada atrial flutter tetap kita memberikan SPAF, stroke prevention-nya sama dengan pada kasus AF. Padahal pasiennya tadi INR-nya tidak tercapai, tetapi dia mengalami stroke perdarahan kan. Itulah yang menjadi kendala pada warfarin, karena memang kita belum tahu persis data di kita itu sebenarnya berapa sih target therapeutic INR yang recommended. Kalau ada satu studi kecil lah di Jepang yang nyatakan 1,6 sampai 2,6 ya. 1,6 sampai 2,6 target INR. Tapi kita sendiri tidak tahu dan tidak punya data yang cukup reliable untuk membuat justifikasi itu. Nah, mengenai yang sudah perdarahan tentu kita harus berkolaborasi dengan sejawat spesialis saraf. Dan biasanya kalau pada stroke yang perdarahan pada AF seperti ini kan kita harus melihat magnitude jadi perdarahannya. Jadi biasanya akan dikategorikan dengan hasil MRI apakah dia ringan, sedang, berat ya perdarahannya. Dan itu menentukan apakah kita akan stop antikoagulannya berapa lama. Saya kira itu harus bareng-bareng dengan dokter saraf ya, Dokter Dena. Jadi waktunya berbeda. Saya persisnya lupa untuk waktunya berapa lama, tapi harus dilihat MRI-nya apakah stroke perdarahannya itu ringan, sedang atau berat. Tapi tentu kalau perdarahannya di stop dulu. Tapi berapa lamanya tergantung dari beratnya perdarahan. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Dr. Sunu. Ini juga udah ada pertanyaan dari forum Q&A ya, mengenai deteksi AF secara mandiri, mana yang lebih baik direkomendasikan antara smartphone atau smartwatch ya untuk Dr. Sunu. Kemudian untuk Dr. Diki, mungkin apabila pasien AF new onset yang sudah bisa dikonvensi ke sinus rhythm dengan terapi farmakologi amiodaron, berapa lama dipertahankan terapi amiodaron tersebut? Nah, kemudian berapa lama batasan buat farmakologi sampai kita menyembuhkan terapi ritme kontrolnya fail. Jadi kalau sudah berhasil sampai berapa lama, dan kalau fail kapan dianggap fail gitu. Mengenai yang Hasblet saya kira udah terjawab oleh Dr. Sunu ya. Oke. Ya, silakan mungkin Dr. Diki dulu menjawab mengenai AF new onset yang sudah dikonversi ke sinus rhythm dengan terapi farmakologi amiodaron. Ya, silakan Dr. Diki. Baik, jadi itu tergantung apakah ada penyebab atau tidak yang bisa kita temukan atau kita perbaiki untuk terjadinya AF. Jadi kalau memang AF-nya memang bisa kita lihat karena mungkin akibat dari hipertiroid dan kita sudah atasi hipertiroidnya, makanya nanti kita bisa kurangi terapi medikamentosa untuk AF-nya. Atau ada penyebab lain kenapa terjadi AF. Tapi kalau memang tidak ada penyebab dari umumnya 90% kita tidak tahu penyebab dari AF seseorang tiba-tiba timbul AF. Nah, itu pada dasarnya setiap individu beda-beda ya, itu trial and error. Kalau saya sendiri akan berikan, kalau ini first onset dari AF, ya tidak lama-lama amiodaron tersebut. Saya akan switch ke anti-aritmia yang lebih ringan. Karena amiodaron kan kita tahu punya efek samping jangka panjang yang mungkin tidak menyenangkan ya kalau Anda baca sendiri mengenai amiodaron. Jadi saya memang tidak terlalu senang menggunakan amiodaron dengan segala risiko profil dari efek sampingnya. Jadi saya tidak akan berikan lama-lama, saya akan berikan yang lebih ringan. Kita mulai dengan beta blocker atau kalsium antagonis, tergantung dari fungsi jantungnya. Jadi coba anti aritmia yang ringan dulu, mungkin dengan beta blocker dulu atau dengan verapamil dulu. Terus kita lihat apakah ada AF lagi sesudah itu. Dan kalau tidak ada AF lagi setelah 3 bulan dan pasiennya memang tidak membutuhkan beta blocker atau calcium channel blocker, bisa aja kita coba hentikan atau kita berikan terus. Kalau memang pasiennya ada hipertensi, ya kenapa enggak CCB-nya sebagai antihipertensi sekalian, sekalian juga sebagai anti aritmia ringan, ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita pertimbangkan. Berbeda dengan kalau pasiennya
AF kita sudah berikan amiodaron tapi tidak convert. Amiodaron sendiri memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan efek maksimal dalam tubuh seseorang. Ya, jadi ada saturasi cepat dan saturasi lambat pada amiodaron juga seperti dulu dioksin. Saturasi cepat memang kita harapkan kita berikan 15 gram dulu. Kalau sudah tercapai 15 gram dan belum terjadi efek dari amiodaron terhadap AF tersebut, artinya memang untuk menjadi efektif terhadap antiaritmia tersebut mungkin akan kurang, ya. Jadi prinsipnya adalah 15 gram. Apakah kita mau kasih 15 gramnya dalam waktu cepat atau dalam waktu lambat? Dalam waktu cepat artinya mungkin kita berikan 1 gram dalam 3 hari dulu, kemudian 3 kali 200 mg dalam 2-3 minggu, kemudian kita turunkan dalam 1 kali 200 mg sampai akhirnya kita mencapai jumlah dosis akumulasi 15 gram. Nah, setelah itu baru kita yakin, oh ya nggak efektif ini amiodaron. Jadi amiodaron tidak bisa kita nilai efektif atau tidaknya kalau belum mencapai dosis akumulasi di atas 15 gram. Itu yang harus diingat. Ya, jadi kadang-kadang butuh 3 bulan untuk mencapai dosis akumulasi 15 gram tersebut. Ya bisa kita hitung aja kalau kita berikannya 1 kali 200, berarti untuk mencapai 15 gram itu butuh berapa bulan. Nah, selama itulah kita bisa yakin bahwa oh ya nggak efektif amiodaron tersebut. Tapi di sisi lain kalau memang akhirnya pasiennya belum kembali sinus rhythm dan kita sudah mendapatkan 15 gram masih tetap AF, LA-nya kecil, kita bisa lakukan coba kardioversi. Ya, nggak harus sampai 15 gram sih dalam hal ini. Umumnya antara 5 sampai 10 gram kita sudah bisa coba dengan kardioversi di mana kita yakin tidak ada trombus di left atrium. Itu kita kasih antikoagulan minimal 3 minggu, terus kita lakukan kardioversi atau kita lakukan TEE. Nah, dalam hal ini. Tapi patokannya itu aja kalau mau diingat 15 gram kalau masih tetap AF berarti memang amiodaronnya tidak efektif pada pasien tersebut. Jadi bisa dihitung aja kira-kira udah berapa lama sih dia dapat 1 kali 200 mg, udah 15 gram, mungkin 3 bulan, 4 bulan, dan tetap masih AF, belum sinus, berarti tidak efektif. Oke, terima kasih Dr. Diki. Ini smartwatch atau smartphone, mana yang lebih baik, Dr. Suno? Ya, baik. Terima kasih Dr. Meli untuk pertanyaannya. Ini smartphone atau smartwatch ya? Kalau smartphone berarti dia mendeteksi dari sini ya, plethysmography ya. Ya, tetapi juga ada yang dari smartwatch itu kan nanti ditransfernya ke smartphone juga ya. Saya kira kita bisa melihat di guideline APHRS tersebut, di situ ada perbandingan berbagai modalitas diagnostik dengan sensitivitas, spesifisitas, positif predictive value dan negatif predictive value-nya. Dan dari pengalaman secara pribadi, kalau untuk smartwatch ya, sebenarnya saya tidak terlalu pro dengan Apple ya. Tapi sayangnya trial yang ada itu trial dengan Apple. Sementara dari Android itu belum ada trialnya. Tetapi dari pengalaman personal saya sih, keduanya memberikan data yang cukup baik. Ya. Tetapi kalau dilihat dari data objektif, itu kan tadi subjektif impresi saya. Dari sisi objektif yang Apple Watch itu kan bekerja sama dengan Elite Core ya. Itu mempunyai sensitivitas dan spesifisitas 90%-an, jadi cukup baik ya. Tapi tetap dari rekomendasinya alat berdasarkan itu tidak bisa digunakan untuk diagnostik kan. Jadi tetap harus dikonfirmasi. Dan kita lihat kalau sebenarnya kan yang Elite Core itu kan bisa kita gunakan untuk melihat satu lead, kalau lebih dari 30 detik kita confirm bahwa dia suatu AF. Tapi kalau perbandingan head to head-nya saya kira kita belum tahu. Tapi yang menarik adalah case report yang di Frontiers itu yang akhir bulan kemarin. Ini membandingkan antara loop recorder ECM
dengan smartwatch ya. Dan ketika pasiennya mendeteksi adanya AF pada smartwatch-nya, ternyata pada saat itu memang di loop recordernya juga AF. Tapi tentu kita harus aware juga bahwa ada sekitar 20-30% AF yang asimptomatik tadi. Ya, jadi saya kira Dr. Meliana bisa melihat di guideline tersebut. Jadi ada banyak sekali, lebih dari 15 saya kira yang sudah dilihat sensitivitas dan spesifisitasnya. Saya kira demikian. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir ini agak unik ya pertanyaannya. Jadi AF ada trombus di LA atau LAA. Pertanyaannya bukan antikoagulannya, tapi mana yang lebih baik, rhythm control atau rate control? Kalau ada trombus, silahkan Dok. Ya. Trombus, tapi pertanyaan bukan tentang antikoagulannya ya Dok ya, tentang rate atau rhythm control. Jadi kalau memang sudah ada trombus, ya kita pastinya harus perbaiki trombusnya sebelum kita lakukan rhythm control. Jadi pastinya rate control dulu untuk kita perbaiki simptom dari pasiennya. Kalau pasiennya dengan AF rapid ventricular response, ya. Jadi tidak mungkin kita lakukan rhythm control karena risiko trombusnya akan lepas. Mau dengan cara apapun kita lakukan rhythm control, mau itu secara farmakologis, kardioversi ataupun ablasi, itu akan berisiko untuk lepasnya trombus di LA maupun di LAA saat kita akan lakukan rhythm control. Jadi khusus untuk pasien tersebut, kita dahului dulu dengan rate control, rate-nya terkontrol dengan baik, simptomnya berkurang, sambil kita berikan antikoagulan dengan harapan trombus tadinya yang ada akhirnya lysis atau organize, sehingga kemudian kita bisa lakukan rhythm control kalau memang itu yang diinginkan oleh pasien setelah tercapai rate control yang baik. Baik, terima kasih. Saya kira waktu sudah melewati dari yang direncanakan. Terima kasih Dr. Diki, Dr. Sunu, Dr. Adrianus, Dr. Dena. Sangat menarik diskusi kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran dan sumbangsihnya. Saya kira sebagai kesimpulan, saya kira mungkin saya garis bawahi aja bahwa kita harus lebih agresif dalam screening AF ini. Dan saat ini dari PCRS menyarankan ada dua cara, yaitu dengan opportunistic atau systematic screening. Ya, kepentingan lebih agresif ini tentu saja untuk menekan risiko-risiko yang bisa terjadi akibat dari AF ini yang kita sudah ketahui. Kemudian dari Dr. Gigi kita mungkin bisa simpulkan bahwa tata laksana AF bisa rate atau rhythm control sesuai dengan kondisi pasien. Namun teknologi terkini saat ini terutama baik pada rhythm control dengan adanya HD grid akan meningkatkan efikasi keberhasilan dari rhythm control tersebut, dan kalaupun pilihannya rate control, kita juga ada dengan teknologi yang terkini kita juga lihat sudah ada Micra pada leadless pacemaker yang sangat bermanfaat pada pasien-pasien dengan high risk untuk dilakukan pemasangan pacemaker. Saya kira terima kasih semua. Faris, sedikit. Nanti mungkin untuk pertanyaan, kan banyak sekali pertanyaan di Q&A ya. Kita akan upayakan untuk menjawab secara tertulis ya, karena waktu ya. Betul. Terima kasih. Masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab pada kesempatan siang hari ini, maka nanti kita akan usahakan akan kita jawab langsung per pasien nanti. Biasanya ya, tugas moderator itu menjawab pertanyaan yang belum. Oh ya. Maksudnya moderator akan mengolek semua jawaban, nanti akan kita kirim ke masing-masing peserta. Tenang aja. Oke, terima kasih Dr. Diki, Dr. Sunu, Dr. Adrianus, Dr. Dena. Saya kira kita mungkin akan kembali lagi mengundang Dr. Adrianus, Dr. Dena untuk kembali join dengan webinar-webinar kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Demikian juga Dr. Diki dan Dr. Sunu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Adrianus.